Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo para pemirsa, sekalian perkenalkan nama saya Permadi Kusuma dan rekan saya Ani Dito. Kali ini kita akan memaparkan hasil dari Lesson Learned yang mengenai Indonesia ideal pada tahun 2045. Indonesia yang ideal sebenarnya sudah menjadi wacana sejak tahun 2015. Saat ini Indonesia mempunyai visi jangka panjang, yaitu hingga pada tahun 2045. Visi ini disusun sejalan dengan impian ideal pada tahun 2015 hingga 2085 yang ditulis oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2015 di Merauke. Untuk menjadi negara yang maju, baik secara ekonomi dan sumber daya manusianya, salah satu visinya adalah peningkatan derajat kesehatan manusia Indonesia, yaitu dengan ditandai turunnya angka kasus balita stunting menjadi 5% dan angka kematian ibu yang menurun dari 305 kasus per 100.000 kelahiran menjadi 61 kasus per 100.000 kelahiran hidup di kota dan kabupaten. Percepatan penurunan kematian ibu stunting disebutkan dalam poin ke-15 dari data proyek prioritas strategis RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Penyebab tingginya kematian ibu antara lain dikarenakan tidak adanya pemeriksaan kehamilan dan perawatan masa nifas atau pasca kelahiran, kurangnya pendidikan seputar kesehatan reproduksi, dan tidak adanya sistem transportasi yang baik. Menurut dari data Komdatkesmas pada tahun 2020, terdapat 4.432 kematian ibu melahirkan. Untuk menurunkan angka kematian ibu, beberapa langkah yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan antara lain: yang pertama, melakukan kegiatan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi terkait percepatan pencapaian MDGs, yaitu mengentaskan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, kemudian mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya. Yang kedua, pemberian bantuan operasional kesehatan atau BOK. Mulai tahun 2011, setiap puskesmas mendapatkan BOK yang besarnya bervariasi, mulai dari 75 juta rupiah sampai 250 juta per tahun. Dengan adanya BOK, pelayanan outreach di luar gedung, terutama pelayanan KIA KB, dapat lebih mendekati masyarakat yang membutuhkan. Untuk poin ketiga, penetapan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat atau singkat IPKM berupa indikator komposit, status kesehatan, perilaku, lingkungan, dan akses pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menetapkan kabupaten atau kota yang mempunyai masalah kesehatan. Ada 130 kabupaten kota yang ditetapkan sebagai DBK. Dan tahun ini akan didampingi dan difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. 4. Penetapan tenaga strategis seperti dokter dan bidan dan penyedia fasilitas kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan atau DTPK, termasuk dokter plus dan mobil TEM. 5. Diluncurkan 2 peraturan Menteri Kesehatan terkait standar pelayanan KB berkualitas, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Selain itu, kondisi stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek atau kerdil dari standar usianya. Adapun strategi yang sedang digodok pemerintah antara lain: yang pertama, peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi dan aman untuk keluarga. Yang kedua, penguatan komunikasi perubahan perilaku untuk peningkatan pangan dan gizi. Yang ketiga, perbaikan konsumsi gizi keluarga. Dan yang terakhir,
penguatan, kelembagaan, dan koordinasi pangan dan gizi. Secara garis besar, saat ini usaha-usaha yang dijalankan dan tentu usaha-usaha tersebut masih perlu dikembangkan hingga pemerintah kita nantinya akan mencapai visi dan misi Indonesia Maju pada tahun 2045. Peran kita sebagai warga negara adalah mendukung program-program yang ditetapkan pemerintah. Tak lupa harus selalu optimis dan senantiasa siap ikut berpartisipasi aktif apapun dibutuhkan. Saya Indonesia Maju pada tahun 2045 akan menjadi nyata. Sekian lesson learned dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.